Ternyata tetangga saya menceritakan semuanya tentang kontrakan itu. Ternyata kontrakan itu sudah lama kosong. Ya. Itu sebenarnya rumah itu walaupun mau dijual tidak laku-laku katanya. Terus yang kontrak di situ pun tidak pernah lama. Kemudian saya tunggu saja di teras rumah. Tiba-tiba ada laki-laki seperti suami saya, wujudnya. Terus dia datang, dia tidak mengucapkan apa-apa, hanya mencium kening saya. Tapi rasanya tuh aneh ya, kayak dingin sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Mulan. Sobat Siluet Malam, jumpa lagi dengan kami yang kali ini akan memberikan penayangan dari kisah Mbak Mulan ini tentang kepindahannya pada waktu ke Jombang itu di rumah kontrakan, ceritanya begitu ya. Oke, selamat menyaksikan dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk perkembangan channel kami. Terima kasih sebelumnya. Kita ikuti kisah dari Mbak Mulan. Silahkan Mbak Mulan. Ya, terima kasih. Awalnya itu saya, keluarga kecil saya, suami saya dan anak saya berumur 3 tahun sudah mencari kontrakan. Niatnya itu mencari 3 kamar. 3 kamar itu 1 kamar untuk kami, yang kamar kedua untuk sholat, kamar ketiganya untuk orang tua atau keluarga atau saudara yang menginap. Itu udah niat kami, udah bulat ingin mencari 3 kamar. Cari-cari, akhirnya ketemu masih di Jombang, daerah Jombang. Dan kemudian kita udah bertransaksi pada pemilik kontrakan. Kemudian kita sudah deal, saya sudah lihat, saya senang kontrakannya luas. Nah, besoknya perpindahan kami mulai mengisi ruangan ya. Dan pemilik kontrakannya itu juga ada di situ menyerahkan kunci rumah. Kita sudah deal, saya sudah bayar setahun. Tapi kemudian anehnya pemilik kontrakan mengatakan ada 1 kamar yang di dapur, dekat dapur itu jangan dibuka katanya. Loh, kenapa Pak? Ya udah pokoknya jangan dibuka ya, terima kasih ya Bu, dia bilang. Terus dia pergi. Walah, ya sudah, akhirnya nggak mau kita jual kamar karena kita udah bayar setahun langsung. Dan kemudian hari-hari berikutnya itu biasa, tenang. Dan suami pun bekerja di swasta, pegawai swasta. Kalau misalkan karena awal-awal kita menetap situ, kami karena keluarga saya juga ada yang menginap, orang tua saya juga menginap. Setelah 3 hari itu semua sudah pada pulang, sepi. Kalau siang itu suami nggak ada di rumah itu kayaknya hawanya kurang enak ya. Dan saya selalu memikirkan kamar itu, tapi saya buang-buang jauh-jauh lah karena kita sudah ya ini niatnya udah tempatin itu. Kemudian kalau misalkan siang kalau suami saya kerja, kadang pernah saya sholat itu kayak ada yang mengikuti gitu rasanya. Dan kalau misalkan kalau malam ada suami itu tenang, nggak ada apa-apa. Cuman kalau pada saat suami lagi kerja itu udah kadang seminggu itu bisa ada kejadian rasanya itu 3 kali, seminggu 2 kali, itu selama 6 bulan lah saya di situ seperti itu. Dan saya juga tidak menceritakannya kepada suami karena biar suami fokus kerja. Padahal salah satunya itu yang anehnya itu saat saya membuat minuman kopi ya. Saya itu kan ingin ngopi di luar. Itu sama anak saya main di teras.
Itu perasaan saya kan kopi sudah saya bikin, ada cemilan juga sudah saya siapkan. Terus saya lihat pagar, saya tutup pagar sebentar, saya tinggalkan terasnya. Begitu saya tutup, terus saya kembali lagi, kopinya nggak ada sama cemilannya. Saya bingung, saya yakin udah bikin. Nah, kemudian saya coba ke dapur lagi. Ternyata kopi sama cemilannya masih di meja makan. Terus saya, gimana ya ini? Ya sudahlah. Tapi ya itu, kayaknya kurang tenang aja kalau siang. Makanya saya sering ke tetangga, teman saya, sudah dekat akhirnya, nah, di seberang. Tapi dia juga nggak menceritakan tentang rumah itu. Setelah saat yang fatalnya itu saat anak saya malam-malam, itu kan kebetulan suami saya lembur. Suami saya lembur itu, ini baru hari itu dia lembur yang saat udah 10 bulan di sana di kontrakan. Dia lembur, tinggal saya dengan anak saya. Anak saya itu di kamar sedang nonton SpongeBob setel VCD ya. Tapi saya di ruang tamu nonton TV. Saya yakinkan tidak ada apa-apa. Dan saya tetap mendengar anak saya itu lompat-lompat di kasur, nyanyi-nyanyi lagu-lagu SpongeBob. Saya tenang lah. Terus pas sambil saya menunggu suami saya pulang lembur itu, sekitar jam 11, itu anak saya gak ada suaranya di kamar. Biasanya kan kalau mau tidur itu pasti manggil saya, mama yuk bobo. Terus saya sambarin kan ke kamar, saya tengok, ternyata astagfirullah, anak saya ngelamun gitu, matanya ke atas. Oh, kenapa? Kok bisa ngelamun begitu? Kenapa? Saya juga kurang tahu ya, karena saat itu saya pikir apa karena suami saya nggak ada. Pasti kalau suami saya nggak ada di rumah, hawanya tuh udah nggak enak. Saya bingung, saya gendong anak saya keluar, saya minta tolong tetangga. Tapi mungkin karena sudah tidur ya, tidak terlalu terdengar. Kemudian saya tunggu saja di teras rumah. Tiba-tiba ada laki-laki seperti suami saya, wujudnya. Terus dia datang, dia tidak mengucapkan apa-apa, hanya mencium kening saya. Tapi rasanya tuh aneh ya, kayak dingin sekali. Terus dia masuk, dia minta kopi, katanya. Kopinya kan biasanya suami saya tuh jarang kopi ya. Tapi ya sudah saya bikinkan kopi, terus dia katanya mau mandi. Ya udah oke, mandi. Dia nyalakan kerannya di kamar mandi. Nah, saya bikin kopi, sudah selesai. Kopinya saya siapkan di meja makan. Tiba-tiba ada ketuk pintu. Nah, saya buka pintunya, saya tengok, assalamualaikum, katanya. Saya tengok di jendela. Kok seperti suara suami saya? Saya bingung. Dan anak saya tuh tetap saya gendong, tapi dia masih diam saja anak saya. Itu saya buka pintu, terus anak saya langsung tiba-tiba melihat suami saya, langsung nangis terus pelukan, minta gendong suami saya, nangis terus ada apa, suami saya bilang, loh, saya bilang, kok ada suami saya ya? Dan saya salim, ya seperti sewajarnya biasanya pulang kerja. Nah, terus suami saya, anak saya tenang di suami saya digendong. Saya mikir ya, siapa yang di kamar mandi? Dan kamar mandi itu masih bunyi kerannya. Iya. Terus saya lihat benar saya bikin kopi, masih ada kopinya di meja makan. Saya ditengok ke kamar mandinya, iya, ditengok akhirnya. Iya, pasti saya tengok. Tapi ya dengan rasa takut ya. Saya buka kamar mandinya kosong. Wah. Saya nggak mau menceritakan ke suami saya juga. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Tapi kerannya nyala. Kerannya nyala. Oh. Ya. Nah, makanya pas besoknya saya mau nggak mau saya cerita ke teman saya seberang rumah, tetangga saya. Ternyata tetangga saya menceritakan semuanya tentang kontrakan itu. Ternyata kontrakan itu sudah lama kosong. Ya. Itu sebenarnya rumah itu walaupun mau dijual tidak laku-laku katanya. Terus yang ngontrak di situ pun tidak pernah lama.
juga karena dia baru mau menceritakan tetangga saya juga bingung, takutnya mungkin saya betah ya, makanya dia nggak mau menceritakan kejadian dulu itu tentang rumah itu. Oh gitu, ada kejadian apa di rumah itu? Ternyata pemilik rumahnya itu, bapaknya itu seorang, bentar ya, Apa? Seorang apa? seperti dukun gitu. Oh gitu, dukun. Saya dengar ada kamar, dia tahu ada kamar yang tidak boleh dibuka. Sepertinya itu barang-barang perlengkapan bapaknya. Ya semacam pisau keris lah. Oh iya, iya. Mereka apalah. Mungkin tempat semedinya dia, apa ritualnya dia apa ya di dalam Ya juga itu? mungkin ya, karena hawanya memang nggak enak sekali. Oh, oke. Dan itu yang, ya anaknya itu sebenarnya tahu, itu bapaknya kan seperti itu. Tapi anaknya kan udah merantau ya. Yang punya. Ya, yang menjadi pemilik berikutnya itu kan anaknya. Gitu. Bapaknya memang udah meninggal itu? Sudah, belum? Sudah meninggal. Dulunya dukun. Ya. Terkenal. Ya. Seperti itu. Betah akhirnya di situ sampai selesai kontraknya. Pikir saya kan mau nggak mau ya sampai setahun ya. Itu udah 10 bulan. Tapi alhamdulillah, mungkin karena doa saya juga, ya Allah tahulah. Itu kabar suami saya pas kemarin lembur itu memang ada urusan tentang pembukaan cabang di Nganjuk. Oh gitu. Alhamdulillah ya suami saya terpilih juga jadi pindah ke Nganjuk. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi nggak diteruskan kontrakannya? Tidak, biarkan sajalah. Oke. Saya sudah di Nganjuk di sini, sudah tenang. Alhamdulillah, dekat musola juga. Alhamdulillah. Oke. Baik. Terima kasih atas bagi-bagi kisahnya. Sama-sama. Tentang rumah kontrakan ya. Iya. Makasih sekali lagi saya sampaikan juga kepada para sobat Silat Malam. Demikian kisah dari Mbak Mulan bersama kontrakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.